ketemu lagi pada acara Q&A Semantar Nala. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu Ninyoman Ayu Citra. Halo Cit, gimana kabar kamu? Ya, kabar saya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Beliaunya ini kemarin juara lomba baca Sloka Suci Weda Utsawa Dharma Gita tingkat nasional tahun 2024. Mantap, mantap. Cit, ini nickname beliau Citra ya, kalau karena berasal dari Bali juga biasa disebut Cegek Citra. Iya, Pak. Tentang Sloka Suci Weda Utsama Dharma Gita, ini apa Cit? Bisa diceritakan dulu. Kalau nama perlombaan itu kan Utsawa Dharma Gita. Itu tuh Utsawa perlombaan untuk anak-anak umat Hindu yang memiliki minat dan bakat. Nah, dalam perlombaan itu seperti keseniannya, membaca kitab suci, nyanyian keagamaan, dan juga dharma wacana atau seperti public speaking. Seperti public speaking, jadi ada minat bakat dan juga public speaking. Ya. Kemarin yang berhasil meraih juara ini yang bidang yang mananya? Kalau dari Jatim itu banyak, Pak, hampir semuanya dapat. Cuman kalau membaca sloka itu kan ada kategori anak-anak putra, anak-anak putri, remaja putra, putri, ada dewasa putra putri. Itu tuh kemarin yang anak-anak putra itu masih belum dapat. Tapi kalau dari tim Jawa Timur sendiri tuh udah banyak yang dapat medali emas. Baik, ini tingkat nasional loh, luar biasa. Berarti banyak sekali teman-teman yang istilahnya satu keyakinan ya. Iya, Pak. Berkumpul di mana Mbak Citra kemarin? Lombanya dilaksanakan di Kalau lombanya itu dilaksanakan di Solo kemarin, Pak. Solo. Siap. Baik. Nah, Mbak Citra, kenapa tiba-tiba ingin ikut lomba ini? Motivasinya apa kira-kira? Motivasi saya itu karena dulu saya sudah sempat ikut yang kategori anak-anak putri. Dan kebetulan itu kan karena COVID jadi online dan latihannya tidak maksimal. Jadi saya tuh masih belum mendapatkan juara dulu dan saya tuh bermotivasi buat mencoba lagi agar tahun itu saya mendapatkan juara gitu. Siap, berarti ini to be continue ya? Ya, Kemarin belum lanjutkan. kita tuntaskan ini. Ya, dulu kan kategori anak-anak putri, sekarang saya lanjut ke remaja putri gitu. Dulu kategori anak-anak putri, sekarang remaja putri, sesuai dengan usia. Ya. Demikian. Baik, itu pesertanya seluruh Indonesia. Ada teman-teman dari Aceh atau Ada. sampai Papua juga? Iya ada, Pak, cuman saya masih belum berkenalan dengan semuanya. Saya tuh kemarin cuma sempat kenalan sama yang dari Bali, dari Jawa Barat, terus dari Papua ada saya kenalan. Oke, kemudian setelah menang Cegek, ini what you feeling? Rasanya bagaimana? Bisa diceritakan? Rasanya luar biasa banget, Pak, karena di sana tuh saya bisa merasakan pengalaman yang luar biasa, apalagi bisa bertemu sama Mas Gibran ya. Dan juga tuh di sana saya menemukan banyak sekali teman-teman yang umatnya agama Hindu itu dari Papua dan berbagai macam pulau. Saya juga senang banget bisa jalan-jalan di Solo, bahkan menginap di hotel di Solo dengan gratis kan. Dan juga apalagi saat pengumuman juara itu saya mendapatkan juara harapan 1. Itu tentunya membuat saya sangat bahagia karena itu merupakan suatu perkembangan dari proses saya saat dulu ikut lomba sebelumnya. Mantap, mantap. Ketemu wakil presiden terpilih juga. Iya. Itu ceritanya gimana? Pada momen finalnya atau pembukaannya atau? Oh, itu tuh pas pembukaannya, Pak. Acara pembukaannya itu kan ada sambutan-sambutan dari orang-orang penting lah gitu ya. Itu tuh ada kedatangan Mas Gibran. Cuman tuh saya lihat itu cuma dari jauh karena kan saya duduk di belakang. Jadi saya cuma bisa lihat dari kejauhan, dari monitornya aja gitu. Siap. Waduh. Ini juara nasional ini Pak Haji. Nasional ini, gak main-main ini. Baik, Mbak Citra, begitu diumumkan ini jadi juara nasional. Selain happy, tanggapan orang tua dengan kabar ini, bagaimana ekspresi beliaunya? Kalau yang reaksi pertama tuh kan mama saya ya, Pak. Dia tuh beliau tuh senang banget lah, Pak, tentunya. Selain senang tuh terharu juga karena akhirnya saya punya perkembangan dari tahun sebelumnya. Ya pokoknya intinya orang tua saya tuh sangat bangga dengan pencapaian saya ini. Karena ini merupakan suatu perkembangan dari tahun lalu, jadi ya sangat bangga lah. Begitu bangganya ya orang tua, terutama ibu ya. Tidak Iya. ternilai achievement, betul ya? Iya. Peningkatan istilahnya, milestone dan seterusnya. Iya.
Teman-teman gimana? Satu kelas mungkin satu asrama ini apresiasinya gimana Mbak Citra? Ya, teman-teman saya tuh banyak yang komen, saya kan posting di Instagram kalau saya tuh menang, banyak yang komen positif Pak, kayak selamat ya Ayu udah dapat juara, ya pokoknya banyak komen positif lah Pak, intinya banyak yang support saya juga tuh. Mantap, mantap. Jadi kiri kanan auranya positif ya, Ya. bukan aura kasih ya. Ikut bangga juga teman saya gitu, Siap, oke. apalagi teman kamar saya. Oh begitu, sip ini apa ya pencapaian yang hebat. Oke kita kembali ke Sloka Suci Wedanya. Mulai bacanya kapan Mbak? Mulai mempelajarinya? Kalau mulai belajar itu dari saya kelas 6 SD Pak. Ini kitab gitu ya? Iya, membaca Eh, kitab suci. Membacanya. Jadi kemarin yang juara itu yang dinilai adalah pembacaan kitabnya dengan betul atau penghafalannya? Pelafalan dan cara Pelaf- pembacaannya juga Pak, dan kesesuaian suaranya juga itu dinilai. Jadi mulai dari artikulasinya sangat dinilai, kemudian volumenya, Iya, sampai dengan teknik membacanya harus iya tepat. Pak, iya. Karena kan kemarin tuh banyak dari pulau-pulau lain tuh kan Pak, pasti mereka dapatkan pendidikan cara membacanya beda-beda. Nah saya tuh kemarin juga dapat evaluasi dari jurinya, kalau memang beberapa daerah tuh salah, seperti misalnya nadanya terlalu tinggi atau lekuan suaranya salah, jadi memang perlu diperhatikan gitu Pak. Betul betul. Wah, istilahnya memang betul-betul istilah indikatornya harus betul-betul standar ya, tidak Iya. boleh meleset satu kata pun. Iya Pak, itu masuk poin juga. Termasuk poin. Nah, karena ini lomba nasional ya, yang dinilai adalah artikulasi, volume, kemudian juga pelafalan yang betul. Ini kemarin pas lomba, teknik apa yang Mbak Citra gunakan sehingga bisa juara nasional? Teknik agar suara saya bagus Pak. Bisa seperti itu. Kalau saya itu kemarin, jadi sebelum Hamin 1 minggu itu saya benar-benar stop makan makanan goreng-gorengan, minuman es tuh saya stop, terus saya tuh setiap hari makan kencur Pak. Itu kencur tuh kan dikupas, itu saya telan Pak, dikunyah. Itu tiap hari, saya juga latihan terus kan tiap hari agar terbiasa. Karena itu kan nggak cuma baca saja, ada yang satu sloka tuh menghafal Pak. Jadi kalau misalnya dinilai juri saya tuh ada yang melafalkannya salah, itu kan jadi salah. Jadi perlu latihan lebih sering lah gitu, Lebih agar sering. lebih terbiasa. Baik, triknya stop dulu makan gorengan, Iya, kemudian Makan kencur. makan kencur ya, supaya suaranya bagus, los clear gitu. ya, los. Apalagi pas Hamin 1 jam saya tampil itu saya juga makan kencur dulu. Makan kencur, Biar gini. pedes gitu Pak tenggorokannya. Jadi makin lantang suaranya. Suaranya semakin lantang. Iya. Oke, Mbak Jika Citra, mungkin satu baris Mbak disampaikan di sini pembacaan dari Sloka Suci Wedanya. Bisa hafal? Satu aja, sedikit aja. Mungkin yang inilah saya kepingin explore ya, kunci menangnya di mana gitu. Nggak berani? Oh nggak berani, siap. Nanti ada videonya dari Jatim. Oh siap, Bisa dilihat. bisa dilihat langsung pas penampilan. Iya. Itu juga didukung oleh busana juga ya, harus Iya Pak. Tapi lebih dinilai suaranya sih Pak. lebih. Kalau busana kan sesuai sama provinsinya masing-masing. Baik. Waduh, ritual khususnya itu tadi, makan kencur. Apalagi kalau mau tampil 1 jam 2 jam, makan kencur dulu, gorengannya Stop. libur dulu ya, Iya, stop Pak. dulu. Karena emang ngaruh banget Pak itu dengan suara Sangat saya. ngaruh kepada intonasi Iya. suara. Iya Pak. Oke, kita dinala ya, jadi belajarnya seperti ini, kemudian kegiatannya juga padat ya. Nah, bagaimana jika Citra menyeimbangkan ya antara disiplin belajar dinala dengan fokus latihan untuk lomba Sloka Suci Weda ini? Ya. Kalau untuk latihan ini kan persiapannya kurang lebih 1 tahun Pak. 1 tahun kurang lah. Itu tuh kan berarti saat saya basis tuh harusnya sudah mulai latihan juga. Jadi saat basis tuh saya full stop tidak latihan. Setelah basis tuh saya di-push sama pelatih saya. Dan itu pun saya latihan itu saat weekend. Weekend
setelah sholat isya itu saya Zoom dengan pelatih saya. Namun kalau misalnya ada waktu saat weekend, saya ambil izin jalan atau GH agar bisa bertemu langsung dengan gurunya. Jadi saya tuh mengambil waktu saat weekend, Pak. Kalau saat-saat terdekat mau lomba itu kan kebetulan libur, jadi saya banyak waktu luang saat itu. Ya pokoknya benar-benar cari waktu yang luang, Pak. Gitu. Baik, ini penasaran saya jadi ini mentornya siapa ini? Pelatihnya tadi disebut sempat latihan juga offline dan juga latihan secara online. Silakan Mbak, pelatihmu perannya seberapa besar, ketemunya di mana dan seterusnya ketika offline? Kalau offline tuh saya bertemunya di Pura, Pak, di Pura Jalan Sidiamerta di Sidoarjo. Kebetulan beliau tuh juga dulu pernah ngajar saya sekolah agama Hindu pas kelas 3 SD. Nah beliau ini emang masternya sloka gitu, Pak. Yang bukan master sih, tapi kayak ya guru mengajar sloka gitu. Ahlinya lah. Ya soalnya beliau juga pernah menang lomba nasional juga sebelumnya. Jadi beliau ini sudah punya prestasi nasional juga dalam membaca sloka. Nah jadi saya tuh dididik sama beliau sejak SD sampai sekarang saya sama beliau. Namanya itu Budewa. Budewa. Iya. Masya Allah. Di Sidoarjo jauh. Jadi latihan offline-nya harus ke Sidoarjo menemui Iya. beliau. Tapi enggak apa-apa, Pak, saya sekalian pulang. Oh sekalian pulang. Satu kayu dua pula terlampaui. Iya, Pak. Jadi peran dari mentor ini sangat penting ya, memonitor Anda mulai dari Iya. SD sampai hari ini dan kemungkinan masih seterusnya, begitu? Kemungkinan bisa, Pak. Karena beliau tuh selalu siap sedia kalau mau mengajar tentang sloka dengan saya. Apalagi beliau juga punya koneksi atau hubungan yang erat dah dengan orang tua saya juga, ya dekat intinya. Oke, sip. Nah kembali ke saat lomba, Mbak. Tadi diceritakan 1 jam sebelum lomba makan ngecur nih. Ini Iya. treatment untuk suara nih. Kemudian pas lomba, ini what you feel tampilan kamu maksimal atau bagaimana sehingga jurinya cocok ini Citra jadi juara? Tentunya saya maksimal dong, Pak, karena saya tuh memikirkan berapa lama saya sudah latihan agar bisa mencapai di sini. Jadi saya mengeluarkan segala energi saya, melakukan yang terbaik dan maksimal agar saya tuh dapat dilihat oleh para juri. Karena sebelumnya itu kan ada beberapa peserta yang dia tuh tidak dilihat karena memang suaranya kurang sesuai kan. Jadi saya tuh sekarang pas mau tampil tuh saya lebih teliti saat membaca dan juga mengingat kembali apa saja notes atau catatan dari pelatih saya, apa yang saya kurang, saya pun lebih teliti lagi saat pelafalannya. Pokoknya intinya saya tuh ingin mendapatkan kemenangan dan saya mengingat berapa lama saya sudah latihan. Oke, Agar tidak latihannya sia-sia. bertahun-tahun. Jadi ada kejadian betul ya, ketika ada peserta berlomba tetapi suaranya tidak on gitu ya, langsung istilahnya di-cut sama juri. Ya, bukannya langsung di-cut sih, Pak, tapi langsung penilaian tuh banyak catatannya gitu, Pak. Banyak catatan. Kan saya ingin mengurangi catatan gitu, Pak. Oke. Wah, begitu kompetitifnya. Pesertanya sampai berapa jumlahnya? Kalau pesertanya kategori saya tuh sampai puluhan lebih, Pak, puluhan lebih. 10 lebih. Masing-masing peserta ketika membaca itu butuh waktu berapa menit? Kalau waktu per peserta tuh 3 sampai 4 menit. 3 sampai 4 menit. Baik, Jegek, Nyoman, Ayu Citra ini kita ke flashback ke depan ini. Alhamdulillah, syukurlah hebat sudah juara nasional ya. Nah ini untuk adik-adik kita, adik-adik SN 10 dan seterusnya. Kata kunci supaya adik-adik ini bisa ngikuti langkah Anda, silakan apa Mbak? Kata kuncinya adalah mencari suatu motivasi agar tetap semangat mencapai motivasi tersebut. Mencapai tujuan yang ingin kalian raih dengan terus berusaha. Karena suksesmu tergantung dengan usahamu. Suksesmu tergantung usahamu ini. Proses tidak mengebohongi hasil begitu ya? Iya. Ini lomba latihannya tahunan, lombanya cuma sekali, setahun sekali begitu ya? Iya. Jadi untuk adik-adik tetap maju, tetap latihan, tidak boleh gampang nyerah, begitu? Iya, gitu Pak, benar. Oke, kita bicara masa depan nih, kan sudah juara nasional ini untuk level pelajar nih. Nah, next kepinginnya gimana Citra? Apakah ada yang level yang lebih tinggi seperti level mahasiswa dan seterusnya untuk lomba yang sama?
Ada Pak, ini kan ada 3 kategori, anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk saat ini saya masih mengikuti kategori remaja. Ya mungkin next event saya akan mencoba untuk mengikuti yang kategori dewasa saat saya nanti sudah berumur 18 tahun ke atas. 18 tahun. Ini juga sekali setahun ya? Itu sepertinya tidak setahun sekali Pak, tapi 2 tahun lebih lah gitu. Karena itu saya ikut yang kategori anak-anak itu pas saya kelas 1 SMP. Jadi sebenarnya nggak 1 tahun sekali, lebih. Oh tidak rutin ya? Bisa jadi 2 tahun sekali ya lombanya. Jadi Ya, karena itu kan bertahap gitu Pak lombanya. Awalnya tuh per kabupaten, lalu yang provinsi, baru yang nasional. Itu kan bertahap Pak, lama jangka waktunya. Baik, jadi tidak tiba-tiba nasional. Jadi ada Iya, lomba ada satu kota dulu, kemudian naik lolos jadi juara provinsi dan baru dilombakan nasional. Iya. Begitu ya. Oke. Budaya dan seterusnya sudah bagus. Tetap semangat Mbak Citra. Semoga cita-citanya tercapai ya dari sisi baca sloka suci Weda ini. Sukses selalu. Thank you untuk hari ini. Siap. Berbagi infonya ya. Semoga next di lomba kategori dewasa ya. Siap, Pak. Juga memberikan kesuksesan. Terima kasih. See you next. Thank you. Pak. Nala lovers. See you next. Halo, goodbye.